Itik adalah salah satu komoditas ternak unggas yang menghasilkan telur dan daging. Ternak ini mempunyai peran yang cukup penting dalam mendukung ketersediaan protein hewani yang murah dan mudah didapat. Usaha peternakan itik sebagai alternatif sumber pendapatan semakin banyak diminati baik masyarakat di pedesaan maupun di sekitar perkotaan. Usaha peternakan itik petelur memiliki beberapa keunggulan apabila dibandingkan dengan usaha peternak ayam. Nilai jual telur itik lebih tinggi dibandingkan dengan ayam. Selain itu, ternak itik lebih mampu mencerna ransum dengan serat kasar yang lebih tinggi, sehingga harga pakan dapat lebih murah dibandingkan dengan ayam kampung. Itik memiliki produktivitas telur yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan apabila dipelihara secara intensif, terkurung sepenuhnya. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu peternakan itik adalah kualitas bibit yang digunakan, kualitas pakan, serta pengalaman dalam sistem pemeliharaan ternak yang berkaitan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen agar suatu usaha peternakan dapat berkembang dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan atau penerapan dan pengawasan. Pola pemeliharaan itik sistem gembala yang dilakukan oleh masyarakat sangat berpengaruh terhadap rendahnya produktivitas, antara lain penggembalaan itik terutama yang sedang produksi dalam masa betelur. Biasanya dilakukan hingga jauh ke desa sehingga menyebabkan itik kelelahan dan menguras energi yang energinya bisa digunakan dalam memproduksi telur. Itik sering bertelur saat digembalakan sehingga telur itik sering tercecer tanpa diketahui gembala atau pecah di jalan. Semakin banyaknya petani yang menggunakan pestisida untuk membasmi hama padi, menyebabkan lahan penggembalaan itik tidak lagi aman, kesehatan tidak terkontrol dengan baik oleh penggembala. Akibatnya sering terjadi kematian usia produksi. Lalu pemberian pakan tambahan seadanya dan tidak dilakukan secara rutin menyebabkan kebutuhan nutrisi itik mungkin tidak tercukupi dengan baik. Bibit itik petelur, pedaging, dan pejantan harus memiliki persyaratan sebagai berikut. Pertumbuhan badannya cepat, besarnya seragam, serta tidak mempunyai cacat tubuh. Bobot badan itik pejantan muda pada umur 20 minggu 1,6 kg dan pada umur 40 minggu 1,8 kg. Sedangkan bobot badan itik betina muda pada umur 20 minggu 1,4 kg dan pada umur 40 minggu 1,6 kg. Pertumbuhan buah bulunya cepat dan warna bulu seragam. Bulu sudah tumbuh lengkap pada umur 14 hari. Cepat mencapai dewasa kelamin di mana itik sudah mulai bertelur pada umur 5-6 bulan. Mempunyai daya hidup yang tinggi yang ditandai oleh angka kematian yang rendah. Angka kematian pada periode pemeliharaan anak sampai dengan umur mulai bertelur sebesar 3%. Sedangkan dari awal bertelur sampai akhir sebesar 2%. Lebih efisien dalam penggunaan pakan dengan angka konversi pakan berkisar 2-2,5. Artinya untuk menghasilkan 1 kg dibutuhkan pakan sebanyak 2-2,5 kg. Biaya terbesar yaitu sekitar 60-70% dari biaya produksi yang dikeluarkan pada usaha ternak itik. Oleh karena itu, faktor pakan sangat menentukan keberhasilan dalam budidaya ternak itik. Dengan demikian, penanganan yang cermat terhadap pakan, baik kuantitas maupun kualitas, sangat dituntut untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk mencapai produksi yang optimal dan keberhasilan usaha peternakan itik, maka pemberian pakan yang murah dan memenuhi kebutuhan zat gizi sangat diperlukan. Kebutuhan gizi itik dapat dipenuhi dari berbagai campuran bahan pakan, yaitu pemilihan bahan pakan,
sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan kadar protein dan energi yang diperlukan oleh ternak. Penggunaan bahan pakan lokal yang murah, tidak bersaing dengan manusia, dan bermutu baik sangat disarankan agar usaha peternakan itik menguntungkan. Selain itu, bahan pakan yang digunakan sebaiknya tidak beracun, tidak asin, kering, tidak berjamur, tidak busuk, dan tidak menggumpal. Beberapa jenis bahan pakan sumber energi untuk itik adalah antara lain dedak padi atau bekatul, jagung atau dedak jagung, sagu, dan singkong. Bahan pakan sumber protein diantaranya adalah tepung ikan, bekicot, bungkil kedelai, dan ikan ruca. Selain itu, terdapat beberapa sumber vitamin yang murah untuk dimanfaatkan sebagai pakan itik seperti genjer, eceng gondok, rumput muda, dan kangkung. Laksana pemeliharaan itik. 1. Pemeliharaan anak itik. Pemeliharaan pada periode starter merupakan tahap penting sebagai langkah awal dalam menghasilkan itik petelur yang baik. Pemeliharaan pada tahap ini memiliki tujuan untuk menekan kematian pada fase awal kehidupan anak itik dan meningkatkan bobot badan itik sesuai dengan yang diharapkan. Alat pemanas lampu sangat diperlukan sampai itik berumur 3 minggu. Pada umur di atas 4 minggu, lampu digunakan hanya sebagai alat penerang saja. Suhu alat pemanas yang baik yaitu minggu pertama 32 derajat Celcius, minggu kedua 27 derajat Celcius, minggu ketiga 21 derajat Celcius. Suhu yang baik untuk anak itik dapat dilihat dari penyebaran anak itik di bawah alat pemanas. Jika anak itik menyebar rata di bawah alat pemanas, berarti temperaturnya sudah cukup. Dua, pemeliharaan itik dara. Begitu masuk periode dara, perhatian pertama yang perlu diberikan adalah itik jangan sampai stres. Untuk itu perlu persiapan pencegahannya. Hal lain yang diperlukan adalah pemberian pakan yang cukup, baik kuantitas maupun kualitas, karena itik periode ini sebagai calon itik petelur. Artinya itik-itik tersebut jangan terlalu gemuk ataupun terlalu kurus. Sebagai patokan, itik mulai bertelur sekitar umur 5 bulan dengan bobot badan ideal 1,4 kg. Untuk itu, pada periode ini perlu pembatasan pemberian pakan, yaitu sekitar 75-80% dari yang dapat dihabiskan. Kapasitas kandang untuk pemeliharaan itik pada periode dara ini 5-6 ekor per meter persegi, terkurung penuh, tetapi kandang dengan pelataran atau ren bisa sampai 8 ekor per meter persegi. 3. Pemeliharaan itik dewasa atau petelur. Untuk itik dewasa yang sudah bertelur, faktor-faktor penyebab stres perlu ditangani secara serius, karena erat hubungannya dengan produksi yang akan dihasilkan. Kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan perlu diperhatikan, karena pakan akan dipergunakan untuk pembentukan telur di samping mempertahankan hidupnya. Tingkat kepadatan kandang 3-4 ekor per meter persegi. Kebersihan perkandangan termasuk peralatannya harus selalu dikontrol setiap hari. Pakan yang diberikan jangan sampai tersisa di dalam tempat pakan, terutama pakan basah, karena dapat menjadi tengik dan berpengaruh jelek terhadap itik yang dipelihara. Hal ini untuk menghindari agar sisa tersebut jangan sampai tempat tumbuh jamur, karena sangat berbahaya bagi itik. Itik sangat peka terhadap aflatoksin atau sejenis racun yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus. Penyediaan sarang bertelur sangat diperlukan untuk mencegah agar telur-telur yang dihasilkan tidak kotor. Jika telur bersih, mutunya dapat dipertahankan, tidak mudah rusak. Pengaturan cahaya yang menerangi itik dewasa petelur harus diperhatikan karena ada hubungan dengan reproduksi. Sebaiknya selama 1 hari 1 malam, lamanya penerangan selama 14 jam. Dengan demikian, kalau hari mendung perlu ditambah penerangan.
Sarang bertelur perlu disediakan dalam kandang agar telur tidak kotor. Kemudian untuk pengendalian penyakit, usaha pencegahan terhadap penyakit lebih menguntungkan secara ekonomis dibandingkan dengan usaha pengobatan, karena selain mahal, usaha pengobatan itu sendiri belum tentu menyembuhkan. Cara terbaik untuk menghindari penyakit adalah dengan memelihara itik dalam kandang yang memadai, baik sanitasi maupun luasnya, selain pakan yang mencukupi kebutuhan gizi dan kesegarannya. Kalau masuk misal jam segini ya, jam segini masuk 24 jam, besok jam segini lagi itu di candling satu hari. Candling itu ditorong, kan udah kelihatan 24 jam, kelihatan ada yang ada bibitnya, ada yang enggak. Kalau gitu. Nah yang non fertil itu biasanya buat telur asin masih bisa, makanya cuma 24 jam masih bagus buat konsumsi. Nah gitu langkahnya selanjutnya itu. Terus langkah berikutnya itu ditunggu selama 5 hari, nggak usah dibolak-balik, nggak usah diapain, gitu aja. Nanti kalau udah 5 hari ya jam seginian lah, jam segini apa nanti malam itu digandeng lagi yang bibitnya berhasil berkembang atau enggak kan. Ini per butir pinter ngerti Banyak telurnya. 2000 misal nanti malam kan 5 hari ya. Terus mulai besok pagi sore. Nah kalau 5 hari, umur 5 hari sampai 15 itu penyemprotannya cuma pagi aja. Jadi pagi disemprot, udah tutup lagi, nanti sore kembali balik. Nanti kalau sudah umur 15 hari, kalau untuk nanti misalkan untuk pemula ya, itu candling lagi. Kalau saya kan enggak, ya udah masih udah terbiasa lah nanti. Baru ini ya candling lagi, ada yang berkembang begini kan kelihatan. Kalau enggak dikeluarkan, kalau enggak dikeluarkan itu nanti nular. Nular ke yang lainnya. Terus setelah 15 hari candling, mulai besoknya lagi itu pagi sore semprot terus. Pagi sore semprot sampai Itu nyemprotnya pakai air hangat air apa? hangat panas itulah. Oh ya. Kalau dulu kan belajarnya di sini ya Pak, dicelupin loh Pak, dicelupin ke air panas dulu, dari dua gitu. Ini kan lama-lama semakin ini Pak, swing gitu. Terus semprot. Kalau yang ini kan lebih cerah, coklat cerah gitu ya, sama cucuke Mbak. Cucuke hitamnya yang jantan itu pekat hitamnya. Kelihatan tau hitamnya. Iya. Kalau yang ini kan hitamnya itu hitam nom.